Bismillah, assalamualaikum, selamat datang kembali di Fakta Sejarah. Sebelum saya mulai bagian keempat, Sedayu, yang dituliskan oleh KFI Silma, saya mau sapa-sapa teman-teman dulu ya, yang kemarin udah komen tuh di part 3 ya. Di sini ada Kak Rita Pursita 527, kemudian ada Sinyo Sugi 6067, ada Ani Ulyah 4276, ada Hanitan 8782, kemudian ada Usia Jobrebes 2756, ada Mukhtain 1409, lalu ada Nobita 75, ada Sitimai 1024, lalu Sitimai 1024 lagi komen kedua kalinya. Terus ada Kak Yani Turyani 4400, lalu ada Kak Lala 2612 yang ada di Dubai. Kemudian ada Susilowati 605, ada Umi Kulsum Hidayatullah 8226, lalu Banana Unil 5493. Lalu ada lagi Desia Friani 9500. Terus ada Kak Umi Kulsum Hidayatullah 8226, lalu Kak Kristina Piner. Lalu ada Kayla Salsabila, ada Ocean 4365, ada Kak Laila Abdullah, ada Bima Arya dari Pekalongan. Kemudian ada Sin Mauren 838. Lalu ada Kak Dia 6084, ada Kak Army Official 6450 yang kemarin udah ngirim ceritanya ya, tapi masih saya revisi dikit ya mbak ya, nanti saya bawain, makasih ya. Lalu ada Emi Putune Mbah Yusuf, lalu ada Dini Maharani, ada Kak Iis Rizkia, lalu ada Dito Haryadi, ada Cinta Sejati 7523, ada Mas Bustomi Official, lalu Tuyurjana 2350. Makasih banget ya udah dibantu komen di sini, dan ini dia selengkapnya. Dan ini dia bagian keempat Sedayu. Berdoanya masing-masing ya. Allahumma sholli ala Muhammad. Sedayu keluar dari kamar yang ditempatinya setelah mendengar Warto mengantar Galuh berangkat ke sekolah. Ia tak ingin merusak suasana hati gadis itu karena melihatnya sebelum berangkat. Kini rumah itu kosong setelah kepergian mereka berdua. Mbak Sri pun belum datang. Sedayu memutuskan pergi ke dapur untuk membuat secangkir teh. Ia membawa cangkir teh itu ke samping rumah. Di sana ada beberapa kursi santai. Ia bisa duduk dan menyelonjorkan kakinya dengan nyaman sambil memandangi taman. Cangkirnya sudah kosong setengah saat ia mendengar Mbak Sri datang. "Masuk Nyi," kata Mbak Sri kepada seseorang. Lah ini Mbak Sedayunya di sini," ujarnya saat melihat Sedayu di samping rumah. "Pak Warto tadi mampir ke rumah dan nyuruh aku untuk memanggilkan Nyi Darmi untuk memijat Mbak Sedayu." Sedayu mengernyit miris. "Memijatku? Aku ndak mau dipijat Mbak, pasti nyeri rasanya." "Ndak perlu khawatir Duk, yang aku pijat badanmu saja kok, bukan kakinya. Orang yang habis kecelakaan pasti sakit sekali sekujur badannya. Ayo aku pijat sekarang Duk, biar agak enakan badannya," ujar Nyi Darmi kalem. "Apa ndak sarapan dulu aja Nyi? Tak bikin ke telur ceplok sebentar?" tanya Mbak Sri. "Aku udah sarapan tadi di rumah Sri." "Sedayu, sebaiknya nanti saja sarapannya setelah dipijat ya. Lebih nyaman dipijat dalam keadaan perut kosong, biar sekalian aku tata perutnya juga." "Baiklah kalau begitu Nyi," jawab Sedayu. Ia menghabiskan tehnya sebelum kembali ke kamar. Ternyata Mbak Sri sudah menyiapkan selembar kain jarik yang terlipat di atas kasur. "Pakai celana dalam saja Nduk, biar aku gampang mijetinya. Nanti diselimuti sama kain jarik," saran Nyi Darmi. Dengan perlahan Sedayu mulai melucuti pakaiannya, lalu ia meraih kain jarik dan tidur terlentang di atas kasur. Ia meringis kesakitan saat merasakan ngilu pada kakinya yang masih dipasangi gips. "Balikkan tubuhmu Nduk, biar aku baluri punggungmu sama minyak pijat." Sedayu menurut. Nyi Darmi membantunya membalikkan tubuh hingga tengkurap. Nyi Darmi menuangkan minyak dari sebuah botol yang berisi campuran akar-akaran yang direndam dalam minyak kelapa murni ke atas permukaan sebuah piring kecil. "Ini minyak pijat buatanku sendiri loh Nduk,
Bahannya dari minyak kelapa olahan sendiri yang direndam dengan rimbang jahe, serai, kayu putih, dan bahan-bahan lain. Jadinya hangat dan wangi. Promosi Nyi Darmi. Sedayu tersenyum sembari memejamkan mata. Iya, wanginya tercium segar, Nyi. Nyi Darmi terkekeh senang mendengar pujian itu. Ia mulai memijat bahu Sedayu. Jemarinya yang kecil, ramping, ternyata menyimpan tenaga yang kuat. Sedayu mulai menikmati pijatan itu. Ia sudah lupa kapan terakhir kalinya sang ibu memanggil tukang pijat ke rumah untuk memijat mereka berdua. Sambil memijat, Nyi Darmi mulai mengajaknya mengobrol segala macam. "Jariknya aku buka ya, Nduk. Mau mijat punggungmu?" "Nggih, Nyi," jawab Sedayu. Perempuan tua itu melipat kain jarik itu hingga ke paha Sedayu. Namun tiba-tiba saja Sedayu mendengar Nyi Darmi terkesiap dan memekik pelan. "Kenapa, Nyi?" tanya Sedayu khawatir. Ia menduga Nyi Darmi melihat luka memar membiru di sekujur tubuhnya akibat kecelakaan tempo hari. "Ada sesuatu di punggungmu bagian bawah, Nduk." Jantung Sedayu berhenti berdetak mendengar nada suara Nyi Darmi. Nyi Darmi tahu apa itu. Ujung telunjuk dan jari tengah kanan perempuan itu mengelus kulit di atas tulang ekor Sedayu. Ia tak merasakan keanehan apa-apa. Tak ada permukaan kulit yang menonjol, namun tanda merah berwujud seperti seekor ular itu jelas sekali terlihat oleh mata tuanya. "Apa, Nyi?" tanya Sedayu sekali lagi. "Apa kamu sudah pernah menikah, Nduk?" Alih-alih menjawab pertanyaan Sedayu, perempuan itu malah mengajukan pertanyaan yang terdengar melenceng dengan apa yang baru saja mereka bahas. Sudah, jawab Sedayu ragu. Ia bingung, kemana arah pembicaraan Nyi Darmi? Kemana sekarang suamimu, Nduk? Sudah meninggal. Sedayu meneguk ludah saat teringat cara kematian kedua mendiang suaminya. Berapa orang, Nduk? Tanya Nyi Darmi lagi. Sedayu mulai tersulut emosi. Ia membalikkan tubuh dan beringsut duduk seraya menarik kain jarik untuk menutupi dadanya. Ada apa ini, Nyi? Mengapa Nyi Darmi menanyaiku hal yang pribadi? Ada apa sebenarnya? Nyi Darmi tampak terkejut saat melihat punggungku dan lalu menyentuhnya. Mengapa, Nyi? Tanya Sedayu dengan nada jengah. Ia sudah berkali-kali melihat tanda di punggung bagian bawah tubuhnya melalui pantulan cermin. Namun baru pertama kali ini melihat seseorang bereaksi seperti Nyi Darmi. Kedua mendiang suaminya saat mereka masih hidup tidak pernah melihat tanda itu. Sedayu selalu mematikan lampu saat mereka berhubungan intim. Bila hal itu dilakukan pada siang hari, ia pun selalu menutupi tubuhnya dengan selimut. Aji Saka dan Mahesa tak pernah melihatnya dalam keadaan telanjang bulat, terutama di punggung bagian bawahnya. Sedayu bangkit dari tempat tidur dengan tergesa-gesa. Ia tak menghiraukan kakinya yang terasa ngilu. Sambil berpegangan pada sandaran tempat tidur, ia mulai mengenakan kembali pakaiannya. Nyi Darmi memandanginya dengan bingung. Pijatannya baru mulai, Konduk, katanya pelan. Sudah, Nyi, ndak usah diteruskan. Aku sudah ndak pengen dipijat lagi, tolak Sedayu. Ngapa? Karena aku melihat tanda itu, atau karena pertanyaanku tentang berapa jumlah mantan suamimu? Sedayu tak menjawab. Dengan susah payah, ia berkutat meloloskan kepalanya pada kerah blus. Ia kesal karena pertanyaan-pertanyaan Nyi Darmi mengingatkannya kembali pada cara kematian Aji Saka dan Mahesa, serta semua penampakan dan mimpi-mimpi buruk yang ia alami. Aku melihat simbol kematian pada tubuhmu. Sedayu mengangkat kepalanya dan menatap tajam pada Nyi Darmi. Gerakan tangannya pun terhenti. Apa maksudmu, Nyi? Kematian para suami Nduk ada hubungannya dengan tanda berbentuk ular di tubuhmu. Kematian mereka tak wajar. Itu sebabnya aku bertanya, sudah berapa banyak jumlah suamimu yang meninggal? Sedayu tercengang. Baru pertama kalinya ia mendengar ada seseorang yang membahas terang-terangan kematian para suaminya langsung di depan wajahnya. Perlahan ia duduk di pinggir ranjang. Lidahnya keluh. Di dalam hati ia mulai yakin tentang dugaannya dahulu yang kini diperkuat oleh pernyataan Nyi Darmi. Kemarahannya kini menguap entah kemana.
Ia yang semula mengira bahwa Nyi Darmi adalah jenis perempuan sepuh yang selalu ingin tahu tentang kehidupan orang lain, kini pandangan itu berubah. Sepertinya Nyi Darmi justru tahu lebih banyak dari yang Sedayu ketahui. Rasa penasaran Sedayu membuat sikapnya melunak. Ia membutuhkan lebih banyak informasi dari perempuan itu. Dari mana Nyi Darmi mengetahui hal-hal seperti itu, Nyi? Nyi Darmi tersenyum bijak. Aku sudah tua, Nduk. Sudah hampir 70 tahun. Kemampuan memijat dan membantu menyembuhkan penyakit orang lain itu sudah turun-temurun dari nenek moyangku. Ada penyakit yang bisa diobati secara medis, ada pula yang tidak. Orang-orang seperti aku ini adalah salah satu yang bisa melihat penyakit yang tidak bisa ditelaah memakai akal sehat. Ora tinemu nalar. Selain mengobati orang-orang dengan menggunakan ramuan tumbuh-tumbuhan, kami juga punya doa dan mantra khusus yang kami pelajari secara turun-temurun. Tak jarang, kami juga harus berhubungan dengan para penghuni alam gaib. Kadang harus bekerja sama, kadang harus bertempur pula untuk melawan mereka. Sedayu mendengarkan penjelasan Nyi Darmi dengan seksama. Lalu, menurut Nyi, apa yang terjadi padaku? Oh ya, aku menikah sudah 2 kali, Nyi. Kedua suamiku meninggal dengan cara tak wajar. Yang pertama Aji Saka, meninggal karena luka cakaran yang hingga saat ini aku juga tidak tahu apa atau siapa pelakunya. Yang kedua, Mahesa tewas karena tenggelam dan terbawa arus. Itu pun dengan cara yang tak masuk akal bagiku, Nyi. Sedayu menatap pintu kamar yang tertutup. Ia berpaling kepada Nyi Darmi, lalu berbisik, tolong simpan rahasia ini dari Kang Warto dan Mbak Sri, Nyi. Aku hanya berada di sini sampai kakiku pulih. Aku tidak ingin mereka tahu terlalu banyak mengenai diriku. Nyi Darmi menghela nafas panjang. Wajah perempuan itu menatap Sedayu dengan prihatin. Duk, dengan tanda itu dan kematian 2 suamimu sebelumnya, itu sudah membuktikan bahwa kau adalah seorang baulawean, Duk. Baulawean? Apa artinya, Nyi? Tanya Sedayu keheranan mendengar istilah yang mengerikan itu. Artinya, siapapun yang menikahimu akan mati dengan cara tak wajar. Hal itu akan berulang hingga 7 kali. Apa penyebabnya? Tanya Sedayu. Ia mulai tampak ketakutan. Ada makhluk gaib yang menguasai dirimu. Ia tak ingin kau menjadi milik orang lain. Sebab itulah ia memangsa para suamimu. Mengapa aku bisa menjadi seorang baulawean? Tanya Sedayu. Air mata mulai menggenangi bola matanya. Apakah kau atau keluargamu ada yang menuntut ilmu hitam? Setauku tidak, Nyi. Keluarga kami hidup wajar-wajar saja. Ibuku hanya perempuan sederhana yang mencari nafkah dengan cara berjualan di pasar. Apakah kau pernah menolak cinta seseorang? Sedayu mencoba mengingat-ingat. Ia masih muda saat menikahi Aji Saka. Meski banyak yang menggodanya, namun belum pernah ada yang menyatakan cinta kepadanya sebelum Aji Saka. Seingatku tidak, Nyi. Aji Saka adalah cinta pertamaku, dan kami pun segera menikah tak lama setelah berkenalan. Nyi Darmi tampak kebingungan. Ia tampak berpikir sesaat. Bersama siapa kau tinggal dari kecil? Hanya bersama ibuku, Nyi, dan seorang adik lelakiku yang masih kecil. Di mana ayahmu? Sudah lama meninggal, Nyi, semenjak aku masih kecil. Oh, lalu apakah ada lelaki yang coba mendekati ibumu, Nduk? Sedayu mencoba mengingat. Bayangan wajah Ki Sutopo melintas di pikirannya, termasuk adegan saat lelaki tua itu mencoba bersikap kurang ajar kepada Nyai Sumira. Ya, setidaknya aku mengenal satu orang yang ingin berbuat kurang ajar kepada ibuku, Nyi. Aku tak tahu bila masih ada orang lainnya. Apakah ibumu menolak lelaki itu, Nduk? Iya, Nyi. Tentu saja. Ki Sutopo orang yang kasar, rentenir yang menjijikan. Ibuku tidak mungkin menerima lelaki seperti itu. Lalu pernahkah kau terpikir bahwa ia yang melakukan hal ini dan ditujukan kepada ibumu? Lalu mengapa aku yang jadi korban, Nyi? Mungkin karena ilmu hitam yang dikirimnya salah sasaran. Bukan ibumu yang menerima akibatnya.
namun dirimulah yang terkena tulahnya. Sedayu terhenyak mendengar kesimpulan itu, hal yang sebelumnya sama sekali tak pernah terpikirkan olehnya. Lalu, apa Nyi yang harus aku lakukan agar lepas dari kekuatan jahat ini, Nyi? Lagi pula aku tak bisa menuduh orang secara sembarangan bila tanpa bukti yang kuat. Nyi Darmi menatap masyghul ke arah luar jendela kamar. Aku juga tidak tahu, Nduk. Meski menurut kepercayaan, perempuan bahulawayan akan kehilangan suaminya sebanyak 7 kali. Namun tentu saja tidak ada yang mau mencoba menikahi perempuan bahulawayan bila sudah tahu bahwa beberapa suami sebelumnya meninggal dengan cara tak wajar. Tak ada orang yang bersedia mati dengan sengaja. Air mata yang sedari tadi ditahannya kini mengalir ke pipi Sedayu. Meski ingin menyangkal penjelasan Nyi Darmi, namun hati kecil Sedayu merasa yakin bahwa apa yang perempuan tua itu katakan memang suatu kebenaran. Aku bingung dan takut, Nyi, ujar Sedayu di sela isakannya. Aku ikut prihatin, Duk. Aku belum bisa menolongmu sekarang. Namun semoga saja Gusti Allah suatu saat akan memberikan jalan keluarnya. Nyi Darmi mengelus-elus lengan Sedayu yang terseduh-seduh. Bolehkah aku bertanya sesuatu? Silakan, Nyi. Toh semuanya sudah terlanjur kubuka pada jenengan, Nyi, jawab Sedayu lirih. Ada hubungan apa dirimu dengan Warto? Mengapa ia menolongmu dan memintamu untuk tinggal di rumah ini? Kami tak ada hubungan apa-apa, Nyi. Ia hanya menolongku. Sedayu tak ingin membohongi Nyi Darmi dengan mengatakan bahwa Wartolah yang menabraknya. Meski sekarang kalian belum mempunyai hubungan apapun, semoga saja untuk selanjutnya tidak terjadi hubungan itu, apalagi sampai menikah. Nyi Darmi mengucapkan dengan memandangi Sedayu dengan bersungguh-sungguh. Sedayu menahan diri untuk diam dan tak menanggapi kalimat itu. Kasihan ketiga anak Warto kalau ia sampai meninggal gara-gara menikahimu. Lanjut Nyi Darmi. Tenang saja, Nyi, hal itu tak akan terjadi. Toh dalam beberapa hari lagi aku akan kembali ke kampung dan menetap di sana, janji Sedayu. Belum tentu seperti itu, Nduk. Jarang sekali ada orang yang menolong orang lain tanpa pamrih. Tidak menutup kemungkinan bahwa Warto itu bakal atau bahkan sudah tertarik pada kecantikanmu. Berhati-hatilah, pikirkan anak-anaknya. Jangan sampai mereka menjadi yatim piatu di usia belia. Sedayu menggigit lidahnya sebelum melontarkan kalimat yang pedas kepada Nyi Darmi. Sungguh, ia tak ingin membuat masalah di rumah ini. Oh iya, selain Galuh, di mana kedua anak Kang Warto yang lainnya, Nyi? Sedayu mencoba mengalihkan pembicaraan. Mereka diasuh oleh bude mereka, kakak perempuan dari mendiang istri Warto. Rumahnya hanya beberapa kilometer dari rumah ini. Sedayu mengangguk-angguk. Ia tak tahu harus berkata apa lagi. Nah, masih mau kupijat apa ndak, Nduk? Tanya Nyi Darmi memecah kesunyian sesaat di antara mereka. Mau, Nyi, kalau Nyi Darmi ndak capek. Ndak, ayo aku pijat sekarang. Aku masih punya banyak janji dengan orang lain. Meski pijatan Nyi Darmi sangat enak, namun pikiran Sedayu hanya terfokus pada pembicaraan mereka barusan. Sedayu semakin ingin pergi secepatnya dari rumah itu dan tak ingin Warto mencarinya. Tapi apakah mungkin? Di sisi lain, Warto baru saja masuk ke dalam rumah sepulang dari bekerja. Menurut cerita Mbak Sri, Warto mempunyai usaha 2 buah toko bahan bangunan dan usahanya terbilang sukses. Sayang sekali istrinya udah meninggal. Padahal mereka berdua mulai dari nol, Mbak. Sama-sama orang susah dulunya, kata Mbak Sri. Lelaki itu tersenyum saat mendapati Sedayu sedang duduk menonton siaran televisi. Gimana pijatan Nyi Darmi? Enak kan? Tanya lelaki itu. Iya, Kang. Terima kasih sudah meminta Nyi Darmi untuk memijatku, jawab Sedayu dengan tulus. Sama-sama. Aku tahu rasanya badan setelah kecelakaan. Dulu aku pernah jatuh dari sepeda motor. Sakit luar biasa. Setelah dipijat Nyi Darmi, jadi bisa tidur. Oh ya, apa kamu sudah sempat tidur siang ini? Iya, hanya sebentar. Sedayu merasa segan bila hanya tidur-tiduran sepanjang hari di rumah itu.
Ia berusaha tetap terjaga dan menemani Mbak Siti di dapur meski tak melakukan apa-apa. "Kang, aku akan pulang kampung saja," ujar Sedayu lirih. Warto yang sedang membuka sepatunya langsung menoleh cepat dan menatap tajam ke arah Sedayu. "Kamu baru keluar kemarin dari rumah sakit, belum ada sehari istirahat. Sekarang malah bilang mau balik ke kampung. Mau apa kamu di kampung dengan kaki digips seperti itu?" "Aku bisa membantu ibuku berjualan di pasar," jawab Sedayu lirih. Warto tercengang. "Kamu sepertinya ingin cepat-cepat kembali bekerja. Mengapa? Kamu sudah kehabisan uang." Seketika bayangan adegan Ki Sutopo yang menagih hutang kepada sang ibu berkelebat kembali di pikiran Sedayu. Air mata Sedayu menggenangi matanya. Ia menunduk dan diam-diam mengusapnya dengan ujung blusnya. Hal itu tak luput dari pandangan Warto. Lelaki itu beringsut mendekat dan kini sudah duduk di sisi Sedayu. "Hei, ada apa Sedayu? Berceritalah kepadaku," bujuknya lembut. Entah karena merasa nyaman atau alasan lain yang tak Sedayu ketahui, tiba-tiba saja Sedayu sudah menceritakan masalah mereka dengan Ki Sutopo. "Itu sebabnya aku sampai merantau dan berusaha bekerja untuk membantu melunasi hutang ibuku, Kang. Tapi tak kuduga malah berakhir seperti ini," ujar Sedayu di akhir cerita. Ia memandangi kakinya yang digips dengan perasaan sedih dan tertekan. Warto menghela napas. "Berapa sisa hutang ibumu sekarang?" Sedayu menyebutkan sederet angka. "Baiklah, aku akan melunasi hutang kalian kepada lelaki itu. Bila kau bersikeras ingin pulang ke kampungmu, akan aku antarkan. Tak mungkin kau naik dan ganti-ganti kendaraan umum dengan keadaan kakimu yang seperti itu. Aku tak mau berhutang budi padamu, Kang. Selama beberapa hari ini, aku sudah sangat banyak merepotkanmu," ujar Sedayu dengan air mata yang membasahi pipinya. "Aku tidak berniat menghutangimu, Sedayu. Anggap saja ini sebagai sedekah kepada janda seperti ibumu dan anak yatim seperti kau dan adikmu. Ada hak kalian pada harta benda yang aku punya," kata Warto dengan tegas. "Sejujurnya aku lebih suka bila kau tinggal di sini, agar aku bisa memandangmu setiap hari sepulang kerja." Kata-kata Warto membuat Sedayu terperangah. Ia merasa malu sekaligus terkejut. Namun tampaknya Warto sungguh-sungguh dengan ucapannya. "Tinggallah barang seminggu di rumah ini, atau lebih lama. Bila kau berkenan, aku akan mengantarmu ke Girilaya setelah itu," Warto memohon. Sedayu ingin menolak saat terbayang wajah Galuh yang memandanginya penuh kebencian. Namun lidahnya ternyata berkhianat kepadanya. "Baiklah," jawab Sedayu. Hanya sebuah kata, namun sudah mampu membuat Warto tersenyum bahagia. Sore itu sepulang sekolah, Galuh langsung menuju ke dapur dan makan. Ia sama sekali tak memperdulikan Sedayu yang menyapanya di ruang tamu. Selesai makan, ia menuju ke kamarnya dan mengurung diri di sana. Pukul 7 malam, Sedayu masih menonton siaran televisi di dalam kamarnya. Terdengar suara ketukan pelan di pintu. "Masuk." Warto membuka pintu lalu menutupnya kembali dengan hati-hati. "Sudah siap barang-barangmu?" tanya lelaki itu sembari melirik 2 buah tas besar yang tergeletak di lantai dalam keadaan terbuka. "Sudah, Kang. Tinggal peralatan mandi dan pakaian ini saja," jawab Sedayu dengan menunjuk daster yang dipakainya. "Sedayu, aku ingin menanyakan sesuatu hal yang serius padamu." "Apa itu, Kang?" Warto menarik sebuah kursi dan duduk di hadapan Sedayu yang duduk di tepi tempat tidur. "Apakah kau sudah pernah menikah sebelumnya?" "Sudah, Kang, 2 kali," Sedayu menjawab jujur. Ia tak sanggup membohongi lelaki yang sudah berbaik hati padanya. "Tolong ceritakan padaku tentang pernikahanmu dengan mereka dan apa penyebabnya hingga kalian bercerai." "Kami tidak bercerai, Kang. Mereka meninggal." "Meninggal karena sakit? Seperti mendiang istriku?" Sedayu agak ragu memilih kata. "Tidak, Kang." Lalu cerita itu pun meluncur dari bibir Sedayu. Semula Sedayu menduga Warto akan mengernyitkan kening dan ketakutan saat mendengar kisahnya. Namun ternyata perkiraannya meleset.
Lelaki itu mendengarkan cerita itu sampai selesai dengan sikap biasa saja. Nah, seperti itu kisahku. Bagaimana menurut Kakang? Tanya Sedayu. Lelaki awal usia 40-an yang tampan itu hanya mengedikkan bahunya. Mereka meninggal karena memang sudah waktunya harus meninggal yuk. Jodoh, maut, rezeki itu di tangan Gusti Allah. Setidaknya itu yang aku dengar dari Pak Kiai waktu aku masih mondok dulu. Kakang pernah mondok? Tanya Sedayu. Senyum kekaguman muncul di bibirnya. Iya, sewaktu usiaku 10 hingga 15 tahun yuk. Lalu setelah itu aku harus bekerja serabutan karena orang tuaku sangatlah miskin. Sedayu terdiam menunggu kelanjutan kisah hidup Warto. Namun tampaknya lelaki itu tak tertarik untuk bercerita lebih banyak. Ya sudah kalau begitu, lebih baik ku tinggalkan kau untuk istirahat. Besok kita berangkat selesai sholat subuh. Sedayu mengangguk. Warto keluar dan menutup pintu kamar Sedayu perlahan. Selepas kepergian lelaki itu, Sedayu membaringkan tubuhnya di atas tempat tidur. Pikirannya menerawang. Meski Warto bersikap biasa saja, tapi Sedayu tak bisa menduga apakah lelaki itu memang tak terpengaruh dengan cerita masa lalunya, ataukah karena Warto terlalu pandai menyembunyikan perasaannya. Singkat cerita, mereka tiba di Girilaya sekitar pukul 4 sore. Suasana rumah masih sepi dan pintunya terkunci karena Nyai Sumirah belum kembali dari pasar. Sedayu membukanya dengan kunci yang dibawanya. Ia mempersilahkan Warto menunggu di ruang tamu selagi ia membuatkan kopi untuk lelaki itu. Pukul berapa ibumu akan pulang yuk? Tanya Warto. Paling sebentar lagi Kang. Oh ya, silahkan diminum dulu kopinya. Aku akan menaruh barang-barangku ke kamar. Warto bangkit dari duduknya. Aku saja yang ambil dari mobil. Di mana kamarmu? Akan aku taruh di depan pintu kamarmu. Kamu jangan membawa beban berat dan terlalu sering mondar-mandir. Kakimu itu perlu istirahat. Belum pulih benar, omel Warto. Sedayu hanya diam dan tersenyum rikuh. Jujur, ia merasa tersanjung dengan perhatian-perhatian kecil yang Warto berikan. Hal itu membuatnya teringat akan percakapannya dengan Mbak Sri beberapa hari lalu. Pak Warto itu orang yang baik dan sayang sekali kepada istrinya. Bu Rina meninggal karena kanker rahim beberapa tahun lalu. Sebelumnya, selama beliau sakit, Pak Warto lah yang selalu mengurusi segala keperluan dan merawat sang istri siang dan malam. Padahal seandainya mau, Pak Warto bisa saja membayar beberapa orang perawat sekaligus untuk melayani istrinya. Hal itu membuat Sedayu merasa tak heran bila Galuh tak suka padanya dan bahkan bersikap memusuhinya. Sudah semua kan yuk? Nanti kamu tinggal menatanya, tanya Warto memecah lamunan Sedayu. Iya Kang, matur nuwun. Terdengar suara Dokar berhenti di depan rumah. Disusul suara Nyai Sumirah yang menawari teman-temannya untuk singgah. Perempuan itu mengucap salam di depan pintu. Ternyata kamu, Duk. Tak kira Said yang pula mengajak temanmu. Kok ada mobil di depan lu? Kenapa kakimu? Nyai Sumirah tergopoh-gopoh menghampiri Sedayu yang kakinya masih dibalut dengan gips. Kecelakaan, Mbok. Tapi ndak usah khawatir, ndak apa-apa kok. Ceritanya nanti saja ya, jawab Sedayu sambil berusaha tersenyum menenangkan sang ibu. Oh ya, ini Kang Warto Bu. Dia yang menolongku dan mengantarku. Nyai Sumirah berbalik dan menganggukkan kepalanya. Matur nuwun nak. Nggih Mbok, balas Warto. Oh ya Sedayu, karena ibumu sudah datang dan hari sudah sore, maka lebih baik aku pulang sekarang ya. Lulu, kok buru-buru nak? Si Mbok masak dulu sebentar. Nak Warto harus makan dulu sebelum pulang. Jangan menolak rezeki, ora ilok, sergah Nyai Sumirah. Warto pun tersenyum lebar dan mengangguk. Nggih Mbok, aku bantu ya Mbok, tanya Sedayu. Ia siap mengayunkan tongkatnya menuju ke dapur. Ndak usah, kamu di sini saja mengobrol sama Nak Warto. Ada tamu kok malah mau ditinggal, omel Nyai Sumirah. Perempuan itu mengangkat keranjangnya dan bergegas menuju ke dapur. Selesai makan bersama, mereka masih mengobrol sebentar sebelum Warto berpamitan. Jangan lupa, 2 minggu lagi aku akan menjemputmu untuk memeriksakan kakimu yuk, pesan Warto sebelum menyalakan mesin mobil. Iya Kang, terima kasih sudah mengantarku.
Sedayu dan Nyai Sumirah melambaikan tangan sampai mobil itu hilang dari pandangan. Di sisi lain, betul kamu, tidak ada hubungan apa-apa dengan Warto? Betul mbok, untuk apa aku berbohong kepada si mbok? Mereka berbaring bersama di atas tempat tidur Nyai Sumirah. Mbok justru berharap kalian punya hubungan duk, supaya ada yang menjagamu. Lihatlah kakimu itu, bayangkan apa yang akan terjadi bila Warto tidak menolong dan membantumu hingga sampai di rumah ini. Kamu masih muda, tidak baik melajang terus seperti ini. Lagi pula, baik sekali dia memberikan uang untuk melunasi hutang-hutangku kepada Ki Sutopo. Sayang sekali tadi aku tidak berterima kasih padanya. Nanti saja saat ia menjemputmu lagi. Sedayu menatap lurus ke langit-langit kamar. Bayangan wajah Haji Saka, Mahesa, dan Warto bergantian melintas di matanya. Mereka adalah para lelaki yang baik. Kepada Haji Saka dan Mahesa, Sedayu pernah merasakan jatuh cinta. Namun meski sikap dan perilaku Warto menahan hatinya, kali ini Sedayu menutup diri. Ia tak mengizinkan hatinya untuk jatuh cinta lagi. Terlebih setelah mendengar peringatan dari Nyi Darmi. Mbok, apakah mbok pernah mendengar istilah baulawean? Pertanyaan itu meluncur begitu saja dari bibir Sedayu saat ia teringat akan sosok Nyi Darmi. Kamar itu hening. Sedayu tahu pasti ibunya belum jatuh tertidur. Ia sabar menunggu jawaban atas pertanyaannya. Iya, kenapa? Jangan terpengaruh dengan ucapan orang kepada dirimu, Nduk. Mereka berkata hal seperti itu hanya karena iri dan tak suka padamu. Tapi semuanya tidak masuk akal, Mbok. Kematian Kakang Haji Saka dan Mahesa itu tak wajar. Belum lagi mimpi-mimpi dan penampakan yang kulihat. Semua itu tidak wajar, Mbok. Bagaimana mungkin aku menuruti kemauan Mbok untuk mencari pasangan hidup lagi bila akhirnya nasib mereka akan berakhir seperti Kang Haji Saka dan Mahesa? Suara Sedayu bergetar saat menyebut nama kedua mantan suaminya. Nyai Sumirah menghela nafas. Jauh di lubuk hatinya, ia pun membenarkan pernyataan Sedayu. Lalu kita harus bagaimana, Nduk? Bisakah kita menemui seseorang yang kira-kira bisa memberi penjelasan tentang apa yang terjadi padaku, Mbok? Nyai Sumirah terdiam. Ia berusaha mengingat-ingat. Besok coba kita ke rumah Mbak Ratri. Nama itu setahu Sedayu adalah nama seorang paranormal di kampung sebelah. Mbak Ratri terkenal biasa menyembuhkan para korban santet, teluh, dan guna-guna. Ia juga bisa membantu orang yang ingin mencari penglarisan atau mau menjalani pesugihan. Sekarang tidurlah dulu, sudah malam. Nyai Sumirah berbalik memunggungi Sedayu yang masih terjaga hingga dini hari. Di sisi lain, pasien sudah berjubel menunggu di dalam ruang tamu sang dukun yang terkenal itu. Bahkan antriannya sampai mengular hingga ke halaman. Sedayu menyadari keadaan pasien Mbah Ratri memang aneh-aneh. Ada yang duduk diam dengan pandangan kosong, ada yang terus-menerus menangis, bahkan ada yang harus dipegangi oleh anggota keluarganya karena tak hentinya berteriak dan meronta-ronta. Sedayu hanya bisa berharap bahwa ia datang ke tempat yang tepat. Setelah menunggu sejak pagi, barulah pada saat menjelang asar, seorang perempuan muda menghampiri Sedayu dan Nyai Sumirah dan mempersilahkan mereka untuk menemui Mbah Ratri di dalam ruangan kamarnya yang digunakan untuk mengobati pasien. Perempuan sepuh itu berperawakan kecil dan kurus. Saat ia bangkit, tubuhnya hanya setinggi pundak Sedayu. Dari kulitnya yang sudah sangat keriput dan wajahnya yang tirus, Sedayu yakin usia perempuan itu sudah lebih dari 90 tahun. Namun demikian mata perempuan itu sangat tajam. Suaranya masih jelas dan gerakannya masih lincah. Mbah Ratri menoleh sekejap pada Nyai Sumirah, lalu memandangi Sedayu tanpa ekspresi. Perempuan itu meraih sebuah wadah yang berisi buah pinang, kapur, cengkeh, dan gambir. Ia mengambil sedikit dari masing-masing bahan itu, lalu memasukkannya ke dalam sebuah tanduk kerbau dan mulai menumbuknya dengan sebuah alat yang sepertinya terbuat dari tulang. Setelah hasil tumbukannya agak lumat, Mbah Ratri mengambil sehelai daun sirih dan meletakkan hasil tumbukan tadi di atas daun sirih tersebut dan menggulungnya. Mbah Ratri mengunyah gulungan daun itu, lalu mengambil segumpal tembakau untuk membersihkan geliginya. Selama melakukan semua itu, tatapannya terus mengarah tajam kepada Sedayu.
Sedayu yang merasa jengah dipandangi sedemikian rupa oleh si dukun, akhirnya memilih mengedarkan pandangan ke sekeliling ruangan. Aroma dupa dan kemenyan yang dibakar bercampur dengan aroma bunga segar dan minyak wangi yang menyengat. Ruangan itu berukuran sekitar 4 kali 3 meter dan terasa cukup luas karena hanya ada sebuah dipan kecil dengan kasur tipis yang sekarang diduduki Mbah Ratri. Sebuah meja kecil yang di atasnya diletakkan segala macam sesaji dan benda-benda klinik lainnya, serta 2 buah kursi kayu yang diduduki oleh Sedayu dan Nyai Sumira. Keheningan kian terasa menyiksa. Sedayu memutuskan untuk bertanya. Namun seketika teringat pesan sang ibu. Jangan berbicara apapun sebelum Mbah Ratri yang memulai. 2 orang? Gumam Mbah Ratri lirih. Apa Mbah? Tanya Nyai Sumira sembari mencondongkan tubuh ke arah Mbah Ratri. Darah Sedayu berdesir. Ia mengernyitkan kening. Sepertinya ia sudah bisa menduga apa yang Mbah Ratri maksudkan. "Nggih Mbah, kami hanya datang berdua," jawab Nyai Sumira sembari mengangguk dan tersenyum. "Salah. Yang aku maksud adalah 2 orang korban." Ucapan Mbah Ratri membuat senyum Nyai Sumira menghilang. Perempuan itu pun menjadi gugup. Sedayu memejamkan mata. Dugaannya benar. Lalu Mbah Ratri pun berkata lagi pula, kalian pun bukan hanya datang berdua, tapi bertiga. Sedayu menjadi pucat mendengar ucapan dukun itu. Ia beringsut mendekat kepada Nyai Sumira dan merangkul lengan sang ibu. Mbah Ratri menengok ke arah kiri, lalu perempuan itu membuang tembakaunya dan meludah ke dalam sebuah bokor kuningan yang diletakkan di dekat kaki dipan. "Kamu naik ke sini." Jemari kurus kering Mbah Ratri menunjuk kepada Sedayu dan memberinya isyarat untuk berbaring di dipan. Sedayu menoleh sekilas kepada Nyai Sumira. Sang ibu menganggukkan kepalanya. "Buka bajumu dan berbaring telungkup," perintah Mbah Ratri lagi. Sedayu menurut saja pada perintah perempuan tua itu, meski hatinya kebingungan. Ia membuka kebayanya, lalu berbaring hanya dengan mengenakan penutup dada dan kain jarik untuk menutupi bagian bawah tubuhnya. Mbah Ratri berdiri di samping dipan, lalu dengan perlahan ia menggerakkan tangannya secara mengambang di atas tubuh Sedayu. Dari mulut Mbah Ratri terdengar suara mirip desisan yang terdengar seperti mantra dalam bahasa Jawa yang sangat kuno. Mbah Ratri memejamkan mata penuh konsentrasi. Tiba-tiba gerakan telapak tangannya berhenti di atas tulang ekor Sedayu. Lalu telapak tangannya pun turun dan menyentuh permukaan kulit Sedayu di bagian itu dengan telunjuk tangan kanannya. "Bau lawean, tak salah lagi," gumam dukun itu. Ucapannya membuat Nyai Sumira mengusap wajah dengan kedua telapak tangannya. Sedayu pun seketika merasa sangat terguncang. Apakah memang benar bahwa ternyata akulah yang telah membunuh kedua mendiang suamiku? Tanyanya di dalam hati. "Sudah, ayo bangun, pakai bajumu lagi," perintah Mbah Ratri seraya menepuk ringan punggung Sedayu. Dukun itu kembali duduk di tepi dipan dan memandang kepala Nyai Sumira yang sedari tadi berusaha menahan diri untuk menuntut penjelasan. "Dia anakmu?" Tunjuk Mbah Ratri dengan dagunya ke arah Sedayu yang sedang berkutat mengancingkan kebayanya. "Nggih Mbah," jawab Nyai Sumira cepat-cepat. "Apa yang terjadi dengannya Mbah?" "Sakno, kasihan anakmu itu," ujar Mbah Ratri. Beliau kembali meludahkan air liurnya yang berwarna kemerahan ke bokor kuningan. "Apa maksudnya Mbah?" Dukun itu tak langsung menjawab pertanyaan Nyai Sumira. Ia malah kembali mempersiapkan bahan-bahan untuk isian daun sirihnya kembali. Sambil menumbuk, perempuan itu menatap Nyai Sumira. Sedayu merasa heran. Masih banyak pasien yang mengantri di ruang depan dan halaman rumah. Namun tak sedikit pun Mbah Ratri tampak tergesa-gesa. Sedayu dan ibunya hanya duduk diam dengan sabar menunggu Mbah Ratri bicara. "Apa wetonmu?" tanya dukun itu kepada Nyai Sumira. "Rebu Hakim Mbah." "Dan kamu?" Pandangannya beralih kepada Sedayu. "Rebu Hakim juga kan?" Sedayu dan Nyai Sumira saling bertukar pandang dengan mimik heran. "Iya Mbah, kok Mbah bisa tahu?" "Kamu pernah menolak cinta seorang laki-laki?" tanya Mbah Ratri kepada Nyai Sumira. Mendengar pertanyaan itu, Nyai Sumira pun tercenung.
Ia mencoba mengingat-ingat. Sejauh ini memang ada beberapa lelaki yang menunjukkan perhatian padanya. Kasno si kusir dokar, Slamet si pemilik toko kain, Ki Karto si mantan lurah, dan Ki Sutopo rentenir itu. Yang mana? Ada beberapa mbah, tapi mereka tidak menyatakan cinta. Aku hanya menghindari perhatian mereka yang berlebihan. Apa ada di antara mereka yang pernah mengancam akan memperkosamu? Nyai Sumirah terhenyak. Hanya ada satu orang yang pernah memperlakukannya dengan kurang ajar, Ki Sutopo. Iya mbah, ada, gumam Nyai Sumirah. Sedayu memandang ibunya dengan prihatin. Kejadian saat ia menghalangi niat buruk Ki Sutopo terhadap sang ibu kembali terlintas di pikirannya. Orangnya tinggi besar, sudah tua. Ada luka bekas sayatan di lengan kirinya, ujar Mbah Ratri. Iya mbah, jawab Nyai Sumirah keheranan. Bagaimana mungkin Mbah Ratri bisa menyebutkan ciri-ciri Ki Sutopo sedetail itu? Dialah penyebab kesialan ini. Maksud mbah? Tubuh Nyai Sumirah menegang. Ia sangat terkejut. Lantas, apa hubungannya antara Ki Sutopo dengan Sedayu? Sedayu tersentak. Namun ia tetap diam dan mendengarkan. Ia mengirimkan jin untuk membunuh siapapun yang menikahimu. Namun ternyata jin kiriman itu malah menyasar ke tubuh anakmu. Saat jin itu dikirim, hanya ada anakmu yang berada di rumah kalian. Kebetulan weton kalian sama. Sejak kapan itu mbah? Sejak bertahun-tahun lalu, saat anakmu masih perawan. Apakah itu juga yang menjadi penyebab mengapa sedari kecil Sedayu sudah bertingkah aneh? Tentu saja, jawab Mbah Ratri penuh keyakinan. Nyai Sumirah menatap Sedayu dan menggenggam telapak tangannya. Sekarang misteri ini jelaslah sudah. Semua hal-hal dan perilaku aneh yang Sedayu alami, serta kesialan yang menimpa para suaminya. Maafkan si mbok, Nduk, ujar Nyai Sumirah dengan suara tercekat. Tidak apa-apa mbok, itu bukan salah si mbok. Mbah Ratri hanya diam memandangi mereka sembari mengunyah-ngunyah tembakaunya. Lalu, apakah jin itu bisa diusir mbah? Tanya Nyai Sumirah. Tidak bisa. Jin itu hanya akan pergi dengan dua cara. Kau menikahi lelaki itu, atau bila lelaki itu sudah mati. Air matanya Nyai Sumirah menetes mendengar hal itu. Permasalahan yang mereka alami sungguh pelik. Ia tak mungkin menikahi lelaki tua yang dibencinya itu. Lalu apakah harus menunggu kematian Ki Sutopo? Baiklah mbah, sebaiknya kami pulang sekarang. Matur nuwun, pamit Nyai Sumirah. Mbah Ratri mengangguk-anggukan kepala. Nyai Sumirah bergegas menggandeng Sedayu meninggalkan rumah itu setelah menyerahkan sejumlah uang kepada Mbah Ratri. Sementara itu di sisi lain, mau ku bikinkan teh mbok? Tanya Sedayu sampainya mereka di rumah. Boleh, jawab Nyai Sumirah sembari mengangguk. Sedayu bergegas menuju ke dapur dan menjerang air. Nyai Sumirah mengempaskan tubuhnya ke kursi kayu jati di ruang tamu. Ia melepaskan kebayanya dan hanya memakai kemben. Perempuan itu memijat pelipis dan memejamkan matanya. Lengannya bertumpu pada sandaran kursi. Mbok pusing? Sedayu sudah muncul kembali dengan nampan dan dua cangkir teh yang panas mengepul. Nyai Sumirah menggumam. Sedayu duduk di seberang Nyai Sumirah. Lantas, langkah apa yang harus kita lakukan, Mbok? Nyai Sumirah menghela napas. Dengan mata yang masih menutup, ia menyandarkan kepalanya. Kedua lengannya kini bertumbuh di kiri dan kanan tubuhnya. Aku akan menikahi Ki Sutopo, Nduk. Ucapan itu membuat Sedayu membelalakan matanya. Jangan bercanda seperti itu, Mbok, serga Sedayu. Siapa yang bercanda, Nduk? Si Mbok tidak sedang bercanda. Tapi mana mungkin Mbok bisa menikahi lelaki seperti itu? Aku tidak setuju. Apakah karena hutang si Mbok? Bukankah Kakang Warto sudah memberi banyak uang untuk melunasinya? Sedayu sangat marah mendengar rencana itu. Namun kebalikannya, Nyai Sumirah justru tampak sangat tenang. Perempuan itu mengangkat cangkir tehnya dan menghirupnya perlahan.
Sedayu menggertakkan rahang dan menutup mulutnya rapat-rapat. Ia benar-benar jengkel. Simbok tidak pernah mau menerima uang atau bantuan apapun secara cuma-cuma, termasuk uang pemberian Warto. Bukankah kau yang menerima uang itu dan bukannya Simbok? Ucapan itu menohok telak perasaan Sedayu. Di dalam hati, ia membenarkan pernyataan sang ibu. Ia memang salah, telah menerima uang itu tanpa terlebih dulu bermusyawarah dengan sang ibu. Tapi ia tetap akan menentang habis-habisan keputusan ibunya untuk menikah dengan rentenir itu. Maaf kalau Mbok kecewa karena aku langsung menerima uang itu tanpa bertanya dulu kepada Mbok. Tapi tolonglah Mbok, jangan menikah dengannya. Pilihlah orang lain saja bila Mbok memang masih ingin menikah orang yang Simbok cintai. Simbok tidak mencintai siapa-siapa, Nduk. Tujuan Simbok menerima pinangan Ki Sutopo adalah hanya karena agar kau terlepas dari kutukan itu, agar kau bisa mendapat jodoh dan melanjutkan hidupmu. Simbok sudah tua, sedangkan usiamu masih sangat muda. Simbok tidak ingin kau menjanda seumur hidupmu karena kutukan itu. Air mata Sedayu berlinang-linang saat ia mendengar ucapan halus Nyai Sumira. Di sisi lain, Warto datang untuk menjemput Sedayu. Esok pagi mereka akan memeriksakan kaki Sedayu ke rumah sakit. Sepanjang perjalanan, Sedayu menjadi sangat pendiam. Raut wajahnya begitu kusut dan murung. Beberapa kali Warto mencoba mengajaknya mengobrol, namun hanya mendapatkan jawaban yang singkat. Kamu tidak suka bertemu denganku lagi, Ayu? Tanya lelaki itu dengan pandangan lurus ke depan. Sedayu tergeragap mendengar pertanyaan itu. Ah, enggak kok Kang. Aku malah berterima kasih Kang Warto masih mau susah payah menjemputku, jawab Sedayu riku. Kalau begitu, pasti ada hal lain yang mengganggu pikiranmu. Bicarakan saja yuk, aku akan siap mendengarkan. Aku tidak tahan kalau kau berdiam diri dan murung seperti itu. Kita seperti bermusuhan saja. Mendengar teguran itu, Sedayu pun menjadi tak enak hati. Akhirnya ia pun memutuskan untuk bercerita. Toh nantinya juga pasti Warto akan bertanya-tanya mengapa Sedayu mengembalikan uang yang sedianya akan digunakan untuk membayar hutang kepada Ki Sutopo. Cerita itu mengalir lancar, meski Sedayu mengucapkannya dengan kesedihan mendalam. Beberapa kali Warto mengusap wajahnya. Lelaki itu diam mendengarkan hingga cerita Sedayu usai. Begitulah Kang, Sedayu menutup ceritanya. Menikahi Ki Sutopo bukanlah satu-satunya jalan yuk. Aku pun mengatakan hal itu kepada Simbok Kang. Namun kami tidak menemukan solusi lain selain menunggu kematian rentenir itu. Jujur aku tidak percaya dengan perkataan Mbak Ratri. Kematian kedua mendiang suamimu hanyalah sebuah kebetulan yuk. Kalau itu sebuah kebetulan, bagaimana Kakang bisa menjelaskan? Dari mana Mbak Ratri bisa tahu wetonku dan Simbok sama? Juga bagaimana Mbak Ratri bisa mengetahui ciri-ciri Ki Sutopo? Gugat Sedayu. Ia mulai merasa marah. Warto terdiam dan menutup mulutnya rapat-rapat. Ia tak bisa menjawabnya. Akhirnya sepanjang sisa perjalanan mereka lalui dengan saling membisu. Bersambung. Apakah dengan cara ibunya Sedayu menikahi Ki Sutopo, guna-gunanya akan hilang? Cari tahu di bagian berikutnya. Sedayu yang dituliskan oleh KF Silma hanya di Fakta Sejarah. Saya pamit, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di bagian berikutnya.